Pandangan satu diri, min nafsi ini, min nafsi wahidah, min nafsi wahidah, min nafsi wahidah. Secara syariatnya min nafsi wahidah itu yang mana, Daniel? Min nafsi wahidah itu diri yang satu. Secara syariatnya yang mana tuh? Yang mana yang katakan diri yang satu itu secara bahasa syariat? Adam. Alhamdulillah. Jadi min nafsi wahidah itu adalah Adam. Apa sebabnya Adam, Daniel? Nah, ya dari Adam lah terjadinya Hawa. Dari Adam dan Hawa lah terjadinya turunannya. Nah, kemudian dari sisi hakikat. Hakikat. Min nafsi wahidah itu siapa tuh? Muhammad. Kenapa Muhammad Khalifah? Tapi Muhammadnya min nafsi wahidah. Bukan itu jawabannya. Bukan itu. Kalau itu jawabannya benar tuh, tapi salah. Kenapa Muhammad jawabannya? Nah, coba balik lagi kepada Adam. Jawabnya. Kenapa Adam, Daniel? Ya, yang dari syariat. Karena dari Adam lah terzahirnya Hawa, dari Adam dan Hawa lah terzahirnya keturunannya. Dari sisi hakikat, min nafsi wahidah itu adalah Muhammad. Kenapa min nafsi wahidah itu Muhammad? Kenapa dikatakan Muhammad di situ? Apa? Itu dia. Apa dalilnya itu? Lupa. Alamnya. Wa khalaqal alam li ajlika. Yang sebelumnya itu khalaqtuka li ajli. Ini dalilnya. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Apa artinya itu khalaqtuka li ajli? Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan engkau untuk memandang akan wujud diriku. Siapa tuh maksudnya tuh khalaqtuka tuh? Apa kata Allah itu? Tuh dia, aku jadikan Muhammad untuk memandang diriku, untuk melihat nyatanya aku. Kemudian wa khalaqal alam, dan dijadikan alam li ajlika. Dan dijadikan alam itu untuk melihat akan diri Muhammad. Itu maksudnya tuh. Dari Allah turun kepada Muhammad. Dari Muhammad turunlah kepada alam. Berarti sekalian alam itu asalnya daripada Muhammad. Muhammad itu yang dikatakan ya asal semua kejadian. Itu duduknya di hakikat tuh. Ya, dari Muhammad lah turunnya sekalian alam ini. Atau sekalian alam ini, surga, neraka, semuanya itu asalnya daripada Muhammad. Itu duduknya hakikat. Sekarang, kalaulah asal segala kejadian itu adalah Muhammad, berarti ada dua wujud lagi nanti di situ. Ya? Padahal Allah katakan, apabila bertemu dua wujud, mesti mati salah satu. Apabila bertemu dua wujud, mesti mengalah salah satu. Karena tidak mungkin ada dua wujud. Ya, tidak mungkin ada dua wujud. Hanya satu wujud saja. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah lah yang ahad satu-satunya. Bukan Muhammad yang ahad, tapi Allah yang ahad satu-satunya. Oleh karena itu, kalaulah asal kejadian alam itu adalah Muhammad, berarti ada dua wujud nanti itu. Kalau duduk di hakikat, sampaikan dia kepada makrifat. Untuk sampai kepada makrifat, kenali siapa Muhammad itu. Allah itu sendiri. Berarti asal sekalian alam dari Muhammad atau dari Allah? Daripada Allah. Itu mandang makrifat tuh. Dari pandang hakikat, sekalian alam asalnya adalah Muhammad. Namun tilik Muhammad itu siapa? Muhammad itu rahasia Allah.
Kalau Muhammad itu rahasia Allah, wujud Allah, nyatanya Allah, maka Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Kalau Muhammad itu tiada lain adalah Allah, Muhammad itulah sebenar-benarnya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekalian alam yang zahir maupun yang batin, asal kejadiannya itu adalah Allah. Apa dasarnya itu? Bahwa sekalian alam itu dasarnya Allah. Halo Bapak, Pak Ridho bantu. Udah sering Ustaz baca tuh. Kalau Ustaz kasih kliknya, oh. Ustaz bantu sedikit. Apa? Apa artinya itu? Oh kan nur. Padahal tadi Allah itu asal sekalian alam. Ustaz kasih kliknya. Ya. Allah itu hakikat tiap-tiap segala sesuatu. Apa ayatnya itu? La maujud. Kul-kulu. Segala sesuatu datang daripada aku. Apalagi dasarnya? Yang pas betul dengan ini. Yang mana? Yang pertama kali yang membuka. Apa tuh? Bantu kliknya lagi. Ketika ada yang meninggal dunia, apa yang baca tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba terjemahkan itu Khalifah, terjemah dulu. Nih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Secara syariat dulu, secara syariat. Sesungguhnya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Secara torikatnya, apa? Sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala alam ya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Secara makna hakikatnya, hakikat lagi. Kan hakikat itu menghantarkan kepada makrifat. Sesungguhnya asalmu Allah, kembali tetap jadi Allah. Sesungguhnya asalmu adalah Allah, asalmu Tuhan, kembalinya tetap jadi Allah, kembalinya tetap jadi Tuhan. Berarti Allah itulah hakikat sekalian alam, Allah itulah hakikat sekalian makhluk, Allah itulah hakikat segala sesuatu, Allah itulah hakikat segala diri. Kalaulah alam, makhluk, sesuatu, dan diri adalah hakikat daripada Allah, maka alam, makhluk, sesuatu, dan diri itu disebut wujudullah. Wujudnya Allah. Kenapa disebut wujud Allah, apa Erik? Enggak kabur lagi maknanya tuh. Kenapa alam, makhluk, sesuatu, diri itu dikatakan wujud Allah? Ya karena dialah sebenar-benarnya Allah. Makanya sebut rahasia Allah tuh. Kita masuk lagi ke dalam. Kalaulah alam sempurnanya alam pada diri, dan diri itulah yang dikatakan hakikat wujudullah, di mana letaknya diri Bapak Ibu itu dikatakan hakikat wujud Allah. Yang sebenar-benarnya wujud Allah. Yang mananya yang wujud Allah itu yang sebenar-benarnya pada diri Bapak Ibu, yang nyata itu yang mananya? Yang nyatanya wujud Allah pada diri Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dikatakan wujud Allah, rahasia Allah, yang mananya yang nyata pada diri Bapak Ibu tuh, daripada Allahnya? Bukan tubuh Allahnya nih. Bahwa diri Bapak Ibu ini betul-betul nyatanya wujud Allah.
Karena di Bapak Ibu itu betul-betul nyatanya wujud Allah, makanya dikatakan rahasia Allah. Kalaulah di Bapak Ibu itu wujud Allah, rahasia Allah, yang mananya yang nyata pada diri Bapak Ibu itu dari Allahnya itu yang mananya yang nyata. Ini apa lagi? Coba. Masih bercabang juga bahasanya nih. Satukan pandangan kita nih. Yang nyata itu apanya? Yang nyata itu af'alnya, apa lagi? Asmanya, apa lagi? Sifatnya, apa lagi? Zat. Ya, makanya af'al, asma, sifat, zat inilah yang dikatakan wujudullah, wujudnya Allah tuh. Itu maksudnya itu. Ini wujud Allah tuh. Maka wujudnya Allah tadi, nyatanya zat itu yang disebut sir pada insan. Nyatanya sifatnya itu ruh pada insan. Nyatanya asma itu hati pada insan. Nyatanya af'al itu tubuh pada insan. Maka insan inilah dikatakan rahasia Allah. Rahasia tempat memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau sudah sempurna nyatanya wujud Allah pada diri Bapak Ibu, maka hendaklah Bapak Ibu itu bertubuhkan Allah. Kalau sudah bertubuhkan Allah, beradablah dengan adabnya Allah. Memandanglah dengan pandangan Allah, mendengarlah dengan pendengaran Allah, berkatalah dengan kalamnya Allah. Itu dia. Hiduplah dengan hidupnya Allah itu. Barulah kita selamat. Itulah yang katakan asal kita adalah Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Jadi kalau di Ustadz katakan Bapak Ibu bertubuhkan Allah, itu bahasa apa tuh? Apa? Ulang lagi, kalau Ustadz bilang hendaklah Bapak Ibu tuh bertubuhkan Allah, tubuh Allah. Itu bahasa apa tuh? Bahasa ma'rifat tuh Pak Erik. Kalau bahasa hakikat, bertubuhkan? Iya, alhamdulillah. Kalau di hakikat itulah disebut bertubuhkan Muhammad. Muhammad. Kalau bahasa torikat, iya, itu mendudukkan kajinya tuh, bertubuhkan Adam. Kalau bahasa syariat, bertubuhkan insan. Ustaz mau nanya, kayak Bu lihat dulu. Insan, Adam, Muhammad, Allah, itu 4 nama, 40 orangnya, atau 4 nama, 1 orangnya. 1 orangnya. Kalau 1 orangnya itu, bagaimana cara menjelaskan pahamnya itu, kalau memang 1 orangnya? Siapa insan, siapa Adam, siapa Muhammad, siapa Allah? Coba sebutkan, kalau memang 1 orangnya. Bu Reni, panjang pun tengok Ustaz. Alhamdulillah, beruntung suami dapat Rani mah. Itu dia. Betul-betul sempurna pada diri ini. Kalau udah dapat paham yang seperti itu, apa pesan Nabi, Bu Rani, kepada kita ini? Kalau udah sampai pahamnya itulah makom Tuhan namanya. Apa pesan Nabi kepada kita? Tuh dia ilmunya nih, penutupnya nih. Man arafallah kala lisana. Apa artinya tuh Pak Erik? Barang siapa yang sudah mengenal Allah, keluh lidah. Keluh lidah tuh gimana tuh maksudnya tuh? Tidak bisa diceritakan, tapi tidak ngomong. Jadi? Diam dalam paham tapi diam-diam. Apa maksudnya tuh keluh lidah tuh? Coba Ustaz meminta keluh lidah tuh Pak Jazinuddin. Tidak bisa disebut. Coba Pak, bantu. Itu maksudnya apa tuh? Berarti tidak bicara.
Kalau udah Bapak udah paham tidak bicara lagi. Kalau Bapak udah sadar nak ngomong lagi. Enggak. Pak Haji, enggak bicara lagi. Kalau yang disampaikan beliau ini diam di dalam paham po. Itu dia, tetap bicara, tetap berbuat, tetap beramal, tetap beribadah. Tapi sadarilah sesadar-sadarnya yang bicara, yang berbuat, yang beramal itu adalah Allah. Itu dia. Apa ayatnya itu? Ayatnya dulu. Baru tuh hadis qudsi lagi. Apa ayatnya Pak Ridho? Surah Yasin Pak Ridho. Surah Yasin. Enggak seluruhnya, ambil penggalannya. Pak Ribai. Apa tuh? Ujungnya mustaqim. Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Dan akulah yang menyembah diriku. Inilah jalan yang lurus itu. Makanya ianya ia mutakalim wahda. Ya, dia yang berkata untuk dirinya sendiri situ. Hadis qudsinya apa tuh Pak Erik? Pak Abdul Qadir yang sering tuh. Pak Naim. Pak Khalifah. Kif. Ulang lagi. Kif. Nah, coba satu orang lah. Khalifah dulu mewakili. Coba Pak Son. Apa artinya tuh? Itu dia. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Kif itu artinya berhenti. Jangan ngaku-ngaku engkau Muhammad yang memandang, yang mendengar, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Jangan kamu ngaku-ngaku yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang sholat itu. Yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Yang membaca itu, yang mendengar itu, akulah itu tuh. Nah, kenapa Allah mengatakan akunya di situ? Karena dia cuma yang dia cuma yang wujud. Itu mendudukkan kaji itu. Itu yang bertubuhkan Allah. Makanya kalau bertubuhkan Allah, karena asalnya adalah Allah, kembalinya kepada Allah, asalnya kosong, kembalinya tetap maka hilang di situ ilmunya. Kenapa? Karena hakikat daripada Allah itu kosong. Tidak bisa disebut, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diceritakan. Belum ada apa-apa, kosong itu. Itu duduk marifat, hilang dia, lenyap dia. Ibarat burung dalam sangkar, burungnya lepas, sangkatnya lesap. Hilang di sangka-sangka itu. Kalau duduk di makom Muhammad, di hakikat ini tadi, hakikat Muhammad, kembalinya bagaimana? Tidak hancur. Itu dia. Kalau tidak hancur, jadi jenglot. Apa maksudnya tuh kalau duduk di Muhammad? Ada nih? Utuh. Kalau duduk di Muhammad itu adalah utuh. Tidak membusuk, tidak membangkai, tidak menjadi belatung dia. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Apa boleh? Apa Harik? Apa Khalifah? Apa Pak Ridho? Apa Pak Zainuddin? Apa? Pak Edi? Nah itu, tapi nggak hancur tadi. Coba. Apa tuh? Innallaha, coba sambung. Innallaha harrama, apa? Innallaha harrama alal ardi ayakula ajasadal anbiya. Innallaha harrama alal ardi ayakula ajasadal anbiya. Itu yang maksud tadi. Memang itulah kelebihan Sultan Mudo.
itu kelebihannya tuh Khalifah. Nih. Innallaha haroma alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan alal ardi, atas bumi ini, ayyakula, untuk memakan, menghancurkan, melenyapkan, memusnahkan ajasadal anbiya, jasanya anbiya. Mana yang anbiya itu? Itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang katakan Sayyidul Anbiya tuh. Nur Muhammad itu yang katakan Sayyidul Anbiya. Nur Muhammad itu yang dikatakan Ruhul Kudus. Itu dia. Tuh rahasianya. Nah, kalau duduk di tharikat, gimana? Duduk di tharikat gimana? Pak Rifai, duduk di tharikat gimana? Kalau duduk di Allah, maka ma'rifat kosong, lenyap dia. Kalau duduk di hakikat, Nur Muhammad, utuh, harum, tidak hancur, tidak dimakan belatung dia. Kalau duduk di tharikat, kosong juga, sama juga nih. Hah? Mengering mengecil tuh jadi jenglot. Hah? Mengurus. Mengurus. Jadi duduk di tharikat itu, ya, dia tuh badannya tuh menyusut, mengering. Dia tidak hancur tapi tidak membusuk. Dia tidak hancur tapi tidak jadi jenglot. Dia tidak hancur tapi dia tidak menjadi belatung dia. Itu menyusut, kering badannya, mengering. Kayak ikan apa namanya? Ikan salai. Ngecil badannya itu. Nah, makanya ada orang yang gagal dalam apa namanya itu? Meraga sukma itu, ya kan? Nah, itu yang jadi jenglot dia tuh. Meraga sukma. Nah, itu gagal tuh. Nah, itu diterikat. Nah, kalau duduknya di syariat, nah bagaimana syariat lagi? Hancur. Kenapa orang syariat mengatakan inna khalaqnakum min turab? Ya, inna khalaqnakum min turab. Apa artinya itu? Sesungguhnya asal kamu daripada tanah, maka kembali kepada tanah lagi, hancur itu. Padahal asalnya daripada apa tadi? Allah kan? Apa ayatnya itu? Asalnya daripada Allah, apa ayatnya Bu Lia? Bu Rani? Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi asal ayatnya itu. Sesungguhnya asal kita ini Allah, kembali kepada Allah. Ini ayatnya dibaca, tapi asalnya kembali kepada tanah. Masa kembali kepada tanah? Kembali kepada Allah. Nah, lalu bagaimana cara mengulas ayat itu sampai dia kepada makrifat? Nah, lihat kita kaji lagi. Kan tadi asalnya daripada Allah, kembali kepada Allah. Tapi kenyataannya kembali ke tanah. Nah, lihat cara mengulas ayatnya supaya dia kembali kepada Allah. Benar itu asal kita daripada tanah. Ayatnya kan itu. Jangan disalahkan ayat. Inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kamu diciptakan daripada tanah. Benar tuh. Lalu bertolak belakanglah dengan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Tidak bertolak belakang. Itu ayat bercerita tentang hakikat. Itu cerita hakikat tuh. Asal kamu adalah aku, tetap kembali kepada aku. Ini usah antarkan tadi. Di mana datangnya situ, pulangnya di hilang situ dicari. Tidak bertentangan. Nah, bagaimana supaya tidak bertentangan? Jangan bertahan pada tanah. Maka kaji, telusuri asal tanah itu. Sesungguhnya asal kamu daripada tanah. Nah, tadi ayatnya asal kamu daripada Allah. Tentu kembali kepada Allah. Memang betul kita asalnya pada tanah, kembali kepada tanah. Namun ingat, jangan bertahan pada tanah. Pandanglah asal tanah itu daripada Nah, itu dia tuh. Asal air daripada angin. Asal angin daripada api. Asal api Nur Muhammad. Asal Nur Muhammad daripada Allah. Itu maksudnya. Tetap juga dia akan kembali kepada Allah. Syariatnya nampak ditanam. Ada enggak dibakar? Enggak kan, kalau muslim kan ditanam tuh. Syariatnya ditanam, hakikatnya kembali kepada Allah.
Allah. Tuh. Iya, itu dia. Jadi ini bicara hakikat, ini bicara dengan syariat. Tapi jangan duduknya di syariat. Kaji itu asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api daripada Nur Muhammad, asal Nur Muhammad daripada Allah. Kembali juga dia kepada Allah. Ini yang Ustaz katakan tadi, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan pandangan hati. Maka lenyapkan segala yang wujud, hapuskan segala yang wujud pada pandangan hati, maka nyata. Kalau Allah yang wujud pada alam dan wujud pada di. Nah, itu maksudnya. Sekarang kita ke dalam lagi, sedikit lagi. Ya, nah, tanah ini bukanlah tanah yang ada di muka bumi. Air bukan air yang ada di muka bumi. Angin dan api bukanlah angin dan api yang ada di muka bumi. Akan tetapi tanah, air, angin, dan api itu adalah kenyataan sifat Allah. Kalaulah tanah, air, angin, dan api kenyataan memandang sifat Allah, maka hakikat tanah ini tempat memandang sifat apanya Allah? Apa? Kamalul. Nah, itu dia. Sedangkan air tempat memandang Koharul. Angin tempat memandang Jamalullah. Api tempat memandang Jalalullah. Pertanyaannya, siapa si Kamal? Siapa si Kohar? Siapa si Jamal? Siapa si Jalal? Nah, itu maksudnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Asal kamu adalah Allah, kembali tetap jadi Allah. Tuh. Kesimpulannya, nah, lihat kesimpulannya. Yang menjadi sebuah pertanyaan Ustadz bagi Bapak Ibu, apakah Allah datang lalu kemudian kembali? Kalau dia tidak datang, kemudian dia tidak kembali, kenapa dikatakan datang dari Allah kembali kepada Allah? Kemudian jawabnya itu? Gimana jawabnya Pak Ridho? Tadi secara makrifat, ya kan? Apakah Allah datang kemudian Allah kembali? Tidak katanya. Kalau tidak, kenapa ayat menjelaskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, secara makrifatnya kenapa? Apakah Allah datang kemudian Allah kembali? Tidak. Allah tuh tak pernah datang, Allah tak pernah kembali. Karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Dialah yang awal, akhir, zahir, dan batin. Berarti datang dan kembali itu tuh bahasa hakikat. Ya, bahasa hakikat. Asalmu adalah aku dan kembali kepada aku. Berarti asal kamu itu, yang kamu itu siapa maksudnya tuh? Hah? Yang kamu itu Muhammad maksudnya. Muhammad itu adalah bahagian dirinya, tajalli dirinya, tiada dirinya sendiri, itu Muhammad. Itu maksudnya itu. Maka kembalikanlah segala sesuatu itu kepada asalnya. Apa kata Rasul? Baik. Apa kata Rasul? Segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Pak Naim? Kul kullu min indillah. Kata segala sesuatu datang daripada Allah. Hadisnya apa hadisnya? Daniel? Kullu syai'in halikun. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Nih. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Mana tuh yang sesuatu tadi itu? Tanah, air, angin, api. Kembalikan pada nur. Nur itu sesuatu juga, kembalikan pada Allah. Allah ini asalnya. Allah itu asalnya nur. Nur itu asalnya api. Nur itu asalnya angin. Nur itu asalnya air. Nur itu asalnya tanah. Maka tanah, air, angin, api ini yang disebut namanya ayan khorjiyah.